Namaku Anjani. Aku putri sulung dari keluarga top di negeri naga. Aku selalu membalas setiap kesalahan. Jadi ayah, mertua yang tinggal di rumahku, dan 3 saudara laki-lakiku semuanya takut padaku. Tiga tahun lalu, aku bilang aku kuliah di luar negeri. Tapi kenyataannya, aku diam-diam mengambil alih bisnis keluarga Su. Salam Nona. Salam Nona. Kakek? Kakek? Anakku, selama 3 tahun ini kamu belajar bela diri dan bisnis denganku. Pengetahuanku yang sedikit sudah kamu kuasai semuanya. Sekarang, saatnya kamu pulang dan mengambil alih stempel keluarga. Oh, sempurna. Hari ini ulang tahun ibumu. Di jamuan ulang tahunnya, aku serahkan stempel keluarga dan beri dia kejutan, oke? Oke, aku pulang sekarang. Aku pikir, dengan reputasiku yang kejam, mereka akan takut selamanya. Tapi siapa sangka, saat aku turun dari pesawat, aku melihat video seperti ini. Semuanya lihat sini. Ada yang mengganggu jamuan ulang tahun Nyonya Su. Tuan Buddha Su memukul seorang selingkuhan untuk ibunya. Selingkuhan? Ini... Kamu berani mengganggu jamuan ulang tahun ibuku? Kamu percaya aku akan membunuhmu? Hah? Tolong jangan, aku tidak mengulanginya. Ampuni aku. Itu ibuku. Saudaraku memukul ibu. Apa yang terjadi? Baiklah, baiklah. Ibu tahu kamu ingin membelaku. Tapi sungguh tidak perlu mengotori tanganmu untuk sampah seperti dia. Nyonya Su begitu baik hati. Beberapa orang harus bela diri mereka sendiri. Dan lihat bagaimana mereka dibandingkan dengan Nyonya Su. Iya, ya seorang selingkuhan berani pura-pura jadi Nyonya Su. Tidakkah dia tahu? Nyonya Su adalah harta keluarga. Bahkan keluarga Su hanyalah bagian dari mas kawin Nyonya Su. Baik, Bu. Aku akan menurutimu. Andre, kamu benar-benar memanggil orang asing ibu? Aku sudah pergi 3 tahun. Sejak kapan aku punya ibu baru? Kelas rendah? Angkat. Anjani, kamu mau membunuhku dengan telepon? Hari ini ulang tahun ibu. Kami sibuk. Berhenti mengganggu kami. Ibu yang mana? Yang kamu maksud? Kuliah di luar negeri bikin kamu bodoh. Siapa lagi kalau bukan ibu kandung kita? Apakah video itu bisa diedit? Mungkin lagi pula ya aku hanya menantu laki-laki. Tapi kenapa? Aku masih merasa sangat gelisah. Tidak. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sopir, lebih cepat. Pergi ke balai jamuan keluarga Su. Berhenti di situ. Hari ini ulang tahun ibuku. Seluruh tempat sudah dipesan oleh keluarga Su. Kenapa orang sembarangan boleh masuk? Ulang tahun ibumu? Ibuku hanya punya aku sebagai putri. Apa aku salah tempat? Permisi, apakah keluarga Su yang kamu maksud keluarga Su teratas di kota A? Benar. Karena kamu tahu, maka pergi. Ini bukan tempat untuk orang miskin sepertimu. Jika kamu membuat ibuku kesal, ayahku akan membuatmu menghilang dari kota A seketika. Lalu kamu tahu siapa dia? Tentu saja aku tahu. Bukankah ini ayahku? Tunggu, kenapa kamu punya foto ayahku? Oh, aku mengerti. Apa kamu di sini untuk merayu ayahku dan menjadi wanitanya? Dengar, lupakan saja. Ayahku mencintai ibuku lebih dari nyawanya. Orang terakhir yang mencoba menggantikannya. Sekarang hanya perlu satu tatapan dari ibuku untuk berlutut dan meminta ampun. Orang yang mencoba menggantikannya adalah dia. Hei, tepat sekali, itu dia. Dia terus bilang dia istri ayahku. Jadi saudara-saudaraku menyeretnya ke gunung. Bahkan dengan kaki patah dia merangkak kembali. Bilang dia harus mengembalikan putrinya. Lucu sekali. Dengan penampilannya, ayahku akan mual melihatnya. Masa dia bisa punya anak dengannya? Sepertinya saat aku di luar negeri, ibuku banyak menderita. Tapi saudara-saudara itu jelas lahir dari ibu.
Kenapa mereka membantu orang asing mempermalukannya dan mereka tahu aku selalu membalas setiap kesalahan. Berani mereka? Aku tidak akan memberi ampun. Hei, aku sarankan kamu pergi sekarang. Saudara-saudaraku tidak punya kesabaran sebaik aku. Minggir. Kau berani mendorongku? Sialan. Bunyi aku. Berhenti. Berhenti. Kak, Siapa itu? Ibu? Anjani? Kamu kembali, Anjani? Apa kamu baik-baik saja? Ibu, aku baik-baik saja. Tadi, apa kalian yang memukulnya? Berhenti. Sialan. Aku heran kenapa kamu sangat menyebalkan. Ternyata kamu putri wanita ini. Satu hal menyentuhku, tapi kamu berani menyentuh saudaraku. Apa kamu pikir keluarga Sukami mudah diintimidasi? Apa? Kamu berani mukul Dina? Sialan, kamu sama kejamnya dengan ibumu. Anjani, lupakan saja. Yang penting kamu baik-baik saja. Ayo pergi. Tunggu, kamu merusak jamuan ulang tahun ibuku dan masih mau pergi? Tidak bisa. Sudah 3 tahun. Kenapa ibu punya banyak luka sekarang? Anjani, jangan pedulikan aku. Pergi, cepat pergi. Ibu, apapun yang kamu alami selama 3 tahun ini, sekarang aku kembali. Aku akan membelamu. Kamu lihat apa? Kamu masuk sendiri. Aku tidak menyalahkanmu, sudah cukup baik. Bawa ibumu yang tak berguna dan pergi. tepat sekali. Ibumu mengganggu jamuan ulang tahun ibuku. Kami hanya menyuruhnya menjilat sepatu kami, itu sudah belas kasihan besar padanya. Bawa ibumu dan pergi, bikin sakit mata. Apa maksudmu ibuku? Apa kalian semua gila? Dia ibumu yang sebenarnya, aku saudara perempuanmu yang sebenarnya. Apa wanita ini gila? Bukan Nyonya Su yang sah berdiri di sini? Ini lucu, ibunya baru saja pura-pura jadi Nyonya Su dan sekarang dia pura-pura jadi Nona Su. Malu-malu sedikit. Seperti ibu, seperti anak. Cepat pergi. Ayah Nyonya Su, Tuan Su, adalah orang besar di kota A. Status Nyonya Su bukan sesuatu yang bisa dipalsukan. Apa kamu tumbuh tanpa pernah melihat ayahmu? Makanya kamu seperti anjing gila mengaku-ngaku saudara. Dan ayah sembarangan? Masuk akal? Lagi pula, ibumu longgar. Wajar kamu tidak tahu siapa ayahmu. Kalian semua juga berpikir begitu? Ah, benar. Kami hanya punya Dina sebagai saudara perempuan dan hanya satu ibu. Baik. Karena kamu bahkan tidak bisa mengenali ibumu sendiri, biarkan aku bertanya sekarang. Di keluarga Su saat ini, siapa yang punya suara terakhir? Apa kamu masih ingat? Apa ada yang salah dengan otakmu? Tentu saja ya aku. Maksudmu pencuri keuntungan itu? Siapa di kota A yang tidak tahu dia menantu laki-laki? Sejak kapan dia bisa bicara atas nama keluarga Su? Aku ingat ini. Nyonya Su adalah putri tunggal keluarga Su dan tidak suka bisnis. Jadi Tuan Su memberikan semua asetnya kepadanya sebagai mas kawin, tapi ada satu syarat. Pria itu harus menikah masuk dan mengganti nama keluarganya. Secara logika, meskipun menantu laki-laki punya sedikit pengaruh, dia tetap tidak bisa mengendalikan seluruh keluarga Su. Semuanya. Jangan dengarkan omong kosongnya. Seperti kata pepatah, istri mengikuti suami. Aku sudah menikah dengan suamiku lebih dari 20 tahun. Dia telah lulus uji ayahku dan ujianku. 3 tahun lalu, aku sudah menyerahkan keluarga Su sepenuhnya kepada suamiku untuk dikelola. Sebagai orang luar, tentu dia tidak tahu urusan keluarga kami. Bagaimana kamu membuktikan? Apa aku perlu membuktikannya? Putra-putraku semua di sini. Lagi pula, semua proyek beberapa tahun terakhir dinegosiasikan oleh aku dan suamiku bersama. Mitra kami, semua tahu itu. Ya, setiap kali Presiden Su membahas bisnis, Nyonya Su selalu di sisinya. Tapi kami tidak pernah melihat wanita ini. Dia terlihat begitu pemalu dan kumal, masa dia mirip wanita kaya? Tepat sekali. Lagi pula, masa para tamu tuan muda keluarga Su tidak tahu siapa ibu mereka sendiri? Lucu sekali. Karena kamu begitu yakin, maka aku akan telepon Danu. Cukup, berhenti membuat masalah. Kenapa dia panik? Mungkinkah ayahku tidak tahu tentang ini dan mereka menyembunyikan dari ayah dan mencarikannya istri baru? Bagaimana kalau kita lupakan saja? Jangan dipedulikan. Ayo pergi. Maaf, ini salahku. Aku sudah menemukan putriku sekarang. Kami akan pergi sekarang. Ibu, aku tidak akan pergi hari ini sampai aku mendapatkan keadilan untukmu. Apa kamu yakin? Kamu adalah Nyonya Su? Tentu saja. Baik, aku malas buang-buang kata denganmu. Aku akan biarkan Danu mengatakannya sendiri. Anjani, apa kamu belajar dengan dia? Kenapa kamu telepon ayah?
Itu benar-benar suara Presiden Su. Apa yang terjadi? Siapa sebenarnya Nyonya Su dan Nona Su yang asli? Danu, aku mau tanya, berapa banyak istri dan berapa banyak putri yang kamu punya? Tentu saja, aku hanya punya kamu sebagai putriku. Siapa yang bicara omong kosong padamu lagi? Tentu saja, para pria. Cepat rebut teleponnya, sekarang. Ibu, tidak, kami tidak akan telepon lagi. Kami tidak akan telepon lagi. Tolong jangan. Ibu, siksaan apa yang diderita ibu? Selama 3 tahun aku pergi, sampai dia begitu takut pada mereka secara naluriah. Pergi, cepat pergi. Ibu, jangan khawatir. Danu baru saja bilang, aku adalah satu-satunya putrinya. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh kami hari ini. Semuanya jangan tertipu oleh ibu dan anak ini. Suara di telepon tadi, jelas orang yang mereka sewa untuk menirunya. Hanya mirip. Apa kamu benar-benar pikir semua orang akan tertipu olehmu? Iya, tepat sekali. Mana mungkin kami tidak kenal ibu kami sendiri? Hanjani, seluruh keluargamu delusional. Ibumu bermimpi jadi Nyonya Su. Dan kamu bermimpi jadi putri keluarga Su. Tapi kenyataannya, ibumu tidak lebih dari seorang pembantu di keluarga Su. Dan kamu adalah putri rendah dari seorang pembantu. Anjani, jamuan akan segera dimulai. Cepat keluar. Kalau tidak, kami tidak akan sopan. Baik, kami pergi. Kami akan pergi sekarang. Anjani, dengar ibu. Ayo pergi sekarang. Pergi. Di telepon, ayah sepertinya baik-baik saja. Mungkinkah Andre dan yang lainnya ingin memanjakan Dina sebagai saudara perempuan, sehingga ayah juga tertipu? Tapi kenapa mereka begitu putus asa untuk mengusirku? Paman Shou adalah pengurus rumah tangga keluarga Su. Dia melihatku tumbuh besar. Andre dan yang lainnya begitu bersemangat mengusirku. Mungkinkah mereka takut Paman Shou akan mengenaliku? Paman Shou? Paman Shou? Sudah berakhir. Kita tidak bisa pergi sekarang. Sekarang kita tidak bisa pergi. Paman Shou, kamu datang tepat waktu. Kamu adalah pelayan tua keluarga Su. Katakan pada kami, siapa sebenarnya penipu itu? Dan dia adalah pembantu keluarga Su. 3 tahun lalu dia kehilangan akal dan terus berpikir dia adalah Nyonya Su. Presiden Su ngerasa kasihan, jadi disimpan dia di rumah. Nggak heran, Nyonya Su juga muncul di depan umum. Baru 3 tahun lalu dia mulai sering muncul di berbagai jamuan. Jadi itu karena dia takut wanita gila ini niru dia. Presiden Su dan Nyonya Su sungguh baik hati. Mereka bahkan memberi wanita gila kesempatan untuk bekerja. Sayang sekali, wanita gila tetap wanita gila. Dia punya niat jahat. Astaga, sekarang buktinya jelas. Lihat bagaimana kamu terus berpura-pura. Ini salahku karena terlalu lunak hati. Aku tidak menyangka memelihara ular di rumah. Tapi sekarang aku menyesal. Para pria, tangkap mereka. Tidak, jangan tangkap aku. Tidak apa-apa. Aku sarankan kamu tidak melakukan ini. Kalau tidak, kamu pasti akan menyesal. Masih berpura-pura? Kamu tidak benar-benar berpikir kan putri tertua keluarga Su, orang rendahan sepertimu, harus merasa terhormat untuk menjilat sepatu kami. Jika ayahku tahu kamu menyinggung kami, dia sudah memberi makan hiu padamu. Tidak, aku memohon, jangan sentuh Anjani. Tolong jangan sentuh Anjaniku. Ibu, kamu tidak perlu berlutut, tidak perlu melakukan ini. Mau aku ampuni kamu? Baik, karena aku begitu baik hati, berlututlah sekarang dan bersujud 100 kali, maka aku akan memaafkanmu. Hei, Dina, bukankah dia mendorongmu tadi? Keluarga Su kami selalu membalas kejahatan dengan kebaikan. Maka biarkan mereka makan kue ulang tahun sebelum mereka bersujud. Aku tidak percaya, aku curiga sebelumnya bahwa 3 saudaraku pergi di belakang ayah untuk mencarikannya wanita. Sekarang bahkan Paman Chou ada di pihak mereka. Tidak perlu dipikir, pasti ayah yang selingkuh. Sekarang aku sudah paham. Ini akan mudah. Hei, kamu dengar? Ibuku mengundangmu makan kue. Kau, apa yang kamu lakukan? Tentu saja, aku mentraktirmu kue. Sialan! Dina, kamu gak apa-apa? Kakak, aku ingin dia mati. Kenapa kalian masih berdiri? Tidak lihat putriku dibully? Serang! Tidak, Nyonya Su, aku akan bersujud. Aku akan makan kuenya. Aku mohon, tolong ampuni Anjaniku. Aku mohon. Bagaimana ibu yang lembut dan murah hatiku bisa menjadi seperti ini? Apa sebenarnya yang mereka lakukan? Mimpi! Dia berani memukulku. Aku harus membunuhnya hari ini. Lakukan! Apa yang kamu katakan tadi? Aku tidak dengar. Kamu berani membunuh saudara perempuan kami di depan kami.
Dasar perempuan nakal. Kami tidak akan biarkan kamu. Tepat sekali. Jika kamu mau sentuh Dina, kamu harus lewati kami dulu. Aku tidak percaya kamu bisa. Kakak kedua. Kamu! Kakak. Ayah, ada seorang wanita di sini yang merusak jamuan ulang tahun ibu. Cepat datang. Apa yang kamu lakukan? Sialan, kendalikan putrimu. Kamu berani membuli ibuku? Ibu, jangan khawatir. Dengan aku di sini, lihat siapa yang berani menyentuh kita hari ini. Masih berpura-pura saat ayahku datang? Kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Benarkah? Maka aku ingin lihat hari ini. Siapa yang akan mati? Kau? Siapa yang membuat masalah di sini? Ayah, kamu akhirnya datang. Seorang wanita gila membuat masalah di jamuan ulang tahun ibu. Siapa? Ini dia. Anjani, kenapa kamu di sini? Danu, aku tanya sekali. Siapa mereka? Hari ini di depanku, kamu lebih baik jelaskan dengan jelas. Kalau tidak, aku tidak hanya akan memukulmu. Aku akan menceraikanmu atas nama ibuku. Anjani, tentang ini aku akan jelaskan nanti. Kamu bawa ibuku pulang dulu. Apa kamu pikir aku masih 3 tahun? Hari ini di depanku, kamu harus memberi ibuku penjelasan. Kamu hanya putri pembantu. Siapa yang memberimu keberanian untuk bicara dengan Diam! Ayah, kamu memukulku? Anjani, aku pasti akan memberimu penjelasan. Danu, dasar bajingan. Kamu membuli Dina demi orang asing. Aku pasti buta menikah denganmu. Diam! Kalian semua sekarang juga minta maaf pada Anjani dan ibunya. Ayah. Kalian semua sekarang juga minta maaf pada Anjani dan ibunya. Ayah. Astaga. Presiden Su benar-benar memukul mereka berdua. Mungkinkah mereka yang palsu? Dan pembantu itu yang asli? Pasti itu. Aku tidak menyangka seseorang benar-benar berani meniru Nyonya Su. Bukankah itu bunuh diri? Lalu bukankah Anjani putri tertua keluarga Su? Tapi kenapa Presiden Su begitu takut pada putrinya? Kamu tidak tahu ini. Dulu Nyonya Su tidak tertarik mengelola bisnis keluarga Su. Tuan Su tidak punya pilihan selain mencari menantu laki-laki. Semua untuk mencari pewaris. Di antara generasi berikutnya untuk mengambil alih stempel keluarga Su. Sekarang sepertinya Nona Anjani adalah kepala baru. Kenapa kalian tidak minta maaf? Ayah, kamu tidak tahu kebenarannya. Kamu ingin kami minta maaf? Kami menolak. Tepat sekali. Jelas putri wanita ini yang membuli kami dan membuat ibu berlutut. Kenapa kami harus minta maaf? Iya, ayah. Lagi pula kakek tidak di sini. Kenapa takut pada wanita ini? Benarkah? Benarkah? Masa aku bohong padamu? Anjani, putriku bilang kamu dan ibumu datang tanpa alasan membuat masalah. Bagaimana mereka menyinggungmu? Sampai kamu membuli mereka seperti ini, ha? Apa yang Andre katakan? Sikap Danu berubah. Jika sebelumnya aku hanya curiga, sekarang aku yakin mereka pasti ingin menyingkirkanku dan mengambil stempel keluarga. Sayang, kamu baik-baik saja? Apa kamu terluka? Aku, Amanda, belum pernah malu seumur hidupku. Sudah kubilang lama-lama usir dia. Tapi kamu masih kasihan padanya dan memaksa menyimpannya sebagai pembantu. Sekarang lihat, putrinya benar-benar membuat masalah di jamuan ulang tahunku. Bagaimana aku bisa berhadapan dengan siapapun? Aku tidak peduli. Hari ini kamu tidak bisa membiarkan mereka pergi. Ada apa ini sebenarnya? Semuanya, seluruh masalah ini sepenuhnya salahku. Dulu karena kebaikan hati, aku menampung ibu dan anak ini sebagai pembantu di rumah kami. Aku tidak pernah menyangka aku akan memelihara 2 orang tidak tahu terima kasih. Benar. Biarkan aku beritahu semuanya. Ibu dan anak ini sangat delusional. Saat mereka di rumah kami mengalah setiap hari dan mentoleransi mereka. Tapi aku tidak menyangka mereka berani datang ke jamuan ulang tahun ibuku dan membuat masalah. Aku tidak tahan lagi. Hanya dengan beberapa kata mereka mengubah ibu dan aku menjadi orang yang tidak tahu terima kasih. Sepertinya mereka ingin menghukum kami segera. Sehingga mereka bisa menguasai keluarga Su sebelum kakek tahu. Danu,
jangan lupa, jika bukan karena ibuku, kamu masih akan menjadi anak miskin dari kota kecil, menghasilkan kurang dari 3 juta rupiah sebulan. Dan kalian semua, karena sejak kecil kalian cemburu ibu memperlakukanku lebih baik dan karena kalian tidak tahan aku seorang perempuan namun lebih baik dari kalian terus menekanku. Ibu memperlakukanku lebih baik dari kalian hanya untuk melindungiku. Sekarang kalian menemukan ibu baru dan berpikir bisa mendapat sesuatu. Kalian tidak sadar untuk menjadi kaki tangan apa hati nuranimu sudah dimakan anjing. Danu, aku tanya sekali lagi. Apa kamu yakin wanita di sampingmu adalah istrimu? Danu, aku tanya sekali lagi. Apa kamu yakin wanita di sampingmu adalah istrimu? Tentu saja aku yakin. Nama istriku adalah Amanda. Dulu, dia tidak sehat. Jadi dia memulihkan diri di pedesaan. Aku ulangi sekali lagi. Nama istriku adalah Amanda. Sepertinya kamu bertekad untuk terus maju hari ini. Cukup omong kosong. Kamu membuat keributan di zaman ulang tahun istriku hari ini. Masih tidak mau pergi juga. Penjaga, bawa mereka berdua dan buang ke gunung terdalam untuk memberi makan serigala. Presiden Su, bukankah itu terlalu keterlaluan? Bagaimanapun itu 2 nyawa loh. Apa kamu gila? Keluarga Su adalah keluarga top kota A. Tuan Su sudah tua sekarang. Keluarga Su akan menjadi milik Presiden Su. Jika kamu melawan Presiden Su sekarang, apa kamu ingin mati? Semuanya, bukannya aku kejam, tapi istri dan putriku dibully oleh mereka. Jika aku diam, apa aku masih laki-laki? Jika aku tidak menghabisi 2 wanita ini yang tidak hormat kepada hierarki, lalu bagaimana aku bisa berdiri di kota A mulai sekarang? Ibu, tidak apa-apa. Lakukan. Baik, sangat baik. Anjani, dengar aku. Ayo minta maaf. Dengar ibu. Kita tidak bisa melawan mereka. Anggap saja ibu memohon padamu. Ayo minta maaf, oke? Ibu, Anjani, dengar aku. Presiden Su, maaf, aku tidak mendidik Anjani dengan baik. Nyonya Su, maaf, aku akan bersujud padamu. Aku akan minta maaf. Kami akan pergi sekarang. Sekarang kamu takut? Kenapa tidak dari dulu? Ibu, apa menurutmu kita harus memaafkan mereka? Awalnya, mengingat kamu pernah melayani keluarga Su, aku akan menyuruhmu pergi. Tapi putrimu memaksa memukul Dina. Maka jangan salahkan aku kejam. Istriku benar. Siapapun yang berani memukul putriku akan dikirim hari ini ke gunung terdalam untuk beri makan serigala. Benar, wanita sepertimu berdua hanya pantas dikirim ke gunung dan dimakan binatang buas. Meninggalkan bahkan tidak satu mayat utuh. Danu, jangan lupa. Siapa yang benar-benar punya suara terakhir di Tentu keluarga Su? saja aku. Kamu pikir kamu siapa? Bukan tempatmu untuk berkomentar. Di keluarga Su, aku yang punya suara terakhir. Lalu berani bertaruh. Siapa yang akan mati hari ini? Anjani, jangan lakukan hal bodoh. Kita minta maaf. Kita minta maaf sekarang. Dengar aku. Selama aku bersujud pada mereka, selama aku bilang aku wanita jahat, selama aku bilang aku merayu ayahmu, mereka akan melepaskan kita. Ini jelas reaksi stres. Ia terbentuk setelah pencucian otak jangka panjang dasar bajingan. Apa yang mereka lakukan pada ibu? Ibu, kamu tidak perlu minta maaf. Bahkan jika kamu minta maaf, mereka tidak akan melepaskan kita. Lagi pula, kamu tidak melakukan kesalahan. Sekelompok orang tidak berguna. Kenapa kalian tidak melakukannya? Kalau kalian tidak bisa mengalahkannya dengan tangan kosong, gunakan senjata. Serang! Terlalu banyak dari mereka, aku tidak takut. Tapi jika perang sungguhan terjadi, ibu mungkin terluka. Orang yang dikirim kakek harus segera tiba. Aku hanya perlu mengulur waktu 2 atau 3 menit lagi. Cepat, jangan lewatkan waktu baik untuk Nona mengambil alih stempel keluarga. Apa kalian bertiga yakin ingin melawanku? Kamu akan dibuang ke gunung untuk beri makan serigala. Jadi kenapa kalau kami melawanmu? Kamu hanya sekelompok pengecut yang membuli saudara dan ibu. Apa kamu benar-benar pikir tanpa aku, kamu bisa mewarisi keluarga Su? Terus bermimpi. Apa aku salah? Kalian bertiga tidak berguna, tidak bisa menandingiku. Kamu tahu kakek akan menyerahkan kekuasaan keluarga Su padaku? Jadi kamu bersekutu dengan Danu untuk menjebak ibu dan aku.
Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Udah gila ya? Konyol. Ibumu wanita jahat. Dan kamu orang luar, lahir dari ibumu dan pria tadi kenal. Kamu bilang kamu tidak bisa menandingimu. Kami lahir lebih mulia darimu. Iya. Iya, ayah. Berhenti buang-buang kata dengannya. Aku pikir dia hanya mengulur waktu. Suruh pengawal bertindak sekarang dan bunuh dia. Mau membawa ibu dan aku pergi? Mimpi. Ayah, orang ini sepertinya bisa bela diri. Kita harus menjauh. Anak baik, jangan takut. Terus kenapa kalau dia pandai bela diri? Emang bisa lawan 100 orang? Kalian semua serang! Danu, aku mohon, lepaskan Anjani. Dia masih muda dan tidak tahu. Aku akan melayanimu sesukamu. Tolong lepaskan Anjani. Ibu, bangun. Jangan bersujud pada mereka. Ibu, aku mohon. Buang aku ke gunung. Biarkan aku memberi makan serigala. Aku akan pergi memberi makan serigala. Tolong ampuni Anjani. Selama aku melepaskannya, aku akan melakukan apa saja. Aku mohon. Aku mohon. Lihat itu. Ibumu sudah berlutut dan memohon. Kamu harus benar-benar belajar dari ibumu. Cepat berlutut dan minta maaf pada kami. Mungkin jika aku dalam suasana hati baik, aku akan membiarkanmu mati lebih cepat. Kamu masih berani menatapku? Ayah, lihat dia. Dia benar-benar keras kepala. Para pria, buang dia ke gunung terdalam untuk beri makan serigala. Aku ingin lihat seberapa keras tulangnya. Tahan! Bukankah itu tim pengawal pribadi Tuan Su? Kenapa mereka di sini? Apa di kota kayu itu mungkin ke stempel keluarga? Aku dengar siapapun yang mendapat stempel keluarga adalah kepala keluarga Su. Ayah, kakek pasti sudah berubah pikiran dan yang menyerahkan posisi kepala keluarga padamu. Ambil, ambil. Ayah, tidak dengar. Kakek meninggalkan stempel keluarga padamu. Ambil. Ayah, ada apa? Ambil. Lihat, apakah dia berani? Sialan, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Para pria, cepat seret dia pergi agar dia tidak membawa sial di sini. Siapa yang berani? Mohon Nona, ambil alih keluarga Su. Mohon Nona, ambil alih keluarga Su. Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan baik. Aku Anjani, adalah kepala keluarga Su yang sebenarnya. Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan baik. Aku Anjani, adalah kepala keluarga Su yang sebenarnya. Bagaimana mungkin? Ini pasti palsu. Kok bisa stempel keluarga ada di tangannya? Tidak. Kenapa? Kenapa kakek begitu berat sebelah? Ini pasti palsu. Dia hanya seorang wanita. Tidak peduli seberapa banyak orang tua itu memanjakan dia. Dia tidak akan pernah membiarkannya menjadi kepala keluarga Su kami. Apa? Sekarang kamu mengaku aku putri keluarga Su. Apa kamu tidak akan bilang aku hanya putri pembantu? Apa yang kamu lakukan? Apa? Tentu saja aku memukulmu. Aku memukulmu untuk ibuku, kamu merebut tempat orang lain. Wah, tamparan ini untuk memfitnah orang dan memutarbalikkan kebenaran. Cukup! Andre, kenapa terburu-buru? Aku baru saja mau memukulmu. Dan kalian berdua juga. Ini untuk memperlakukan pencuri sebagai ibu, ini untuk membuli ibuku. Dan kamu, Kau, apa yang ingin kamu lakukan? Aku ayahmu. tamparan ini untuk orang tidak tahu malu sepertimu. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Tamparan ini untuk mengajarkanmu menjadi manusia. Dasar tidak tahu terima kasih. Kamu tidak pantas menjadi suami ibuku, juga tidak pantas menjadi ayahku. Kamu gila. Dasar wanita gila. Sekarang, apa kamu mengerti? Siapa yang menjadi tuan keluarga Su? Dan siapa yang harus kamu hormat? Palsu, pasti palsu. Orang-orang ini semua aktor yang dia sewa. Iya. Kamu pasti aktor yang disewa Anjani. Para pria, tangkap dia. Stempel keluarga memiliki cap Tuan Su di bagian belakang. Cap itu tidak bisa dipalsukan. Kalau kita lihat, kita juga bakal tahu. Tepat sekali. Kalian semua buka mata dan lihat dengan baik. Siapa? Kepala keluarga Su yang sebenarnya. Lihat, itu benar-benar palsu. Tidak ada tanda eksklusif orang tua itu di atasnya. Bagaimana mungkin? Presiden Su, maafkan aku. Itu Anjani. Dia memberiku 5 juta untuk memalsukan stempel keluarga. Dia juga bilang bahwa setelah selesai, dia akan memberiku saham perusahaan. Aku bodoh. Aku kena jebakannya. Asisten Shen, aku memperlakukanmu dengan baik. Kenapa tepatnya kamu melakukan ini? Apa keuntungan yang Danu berikan padamu? Anjani, aku akui saja, memalsukan stempel keluarga adalah kejahatan. Bahkan jika kamu membayarku, aku tidak akan berani ngaku. Asisten Shen, bahkan jika kamu bekerja di bawah Anjani seumur hidupmu,
Kamu tidak akan menghasilkan banyak uang selama kamu lakukan seperti yang kukatakan. Cek ini. Dan posisi wakil kepala keluarga Su di masa depan akan menjadi milik. Jangan khawatir, Presiden Su. Aku pasti akan melakukan yang kamu katakan. Anjani, oh Anjani. Kamu tidak menyangka aku punya langkah lain, kan? Semua yang terjadi tadi hanya kami bermain sesuai dengan aktingmu. Baiklah, Anjani. Pantas saja kamu begitu tak kenal takut. Jadi, kamu memasukkan stempel keluarga untuk merebut harta keluarga. Jadi kamu bersekongkol selama ini menungguku di sini. Asisten Shen, kamu harus tahu bahwa mengkhianatiku tidak pernah berakhir baik. Anjani, bahkan sekarang kamu masih keras kepala. Cepat, syarat penipu ini pergi. Orang sepertinya harus dihancurkan berkeping-keping. Danu, apa kamu pikir kamu menang seperti ini? Seret dia. Aku tidak mau dengar omong kosongnya. Danu, apa kamu pikir kamu menang seperti ini? Kalian semua adalah pengawal yang aku pilih sendiri. Anjani, jangan capek-capek. Mereka adalah pekerja sementara yang aku cari di pasar tenaga kerja. Mereka pakai jas biar kelihatan mantap. Kamu pikir mereka beneran pengawalmu? Presiden Su. Ini. Bagus. Semuanya. Lihat baik-baik. Aku adalah kepala keluarga Su yang sebenarnya. Anjani, bukankah kamu yang sombong tadi? Bukankah kamu ingin pukul aku? Jangan pukul Anjani. Lepaskan aku. Kamu juga. Ibu, kamu berani memukul ibuku, aku akan membunuhmu. Berhenti melawan. Begitu sampai di lembah serigala liar, kamu akan menderita banyak. Kakak Danu, kamu masih yang paling pintar. Sekarang akhirnya damai. Cih, dasar perempuan tua, jangan melawan kami. Sekarang kamu tahu betapa kuatnya kami, kan? Aku tidak akan membiarkanmu. Buang jauh-jauh. Jangan biarkan mereka berangkat kembali. Ibu, bangun. Ibu, Anjani, ibu tidak berguna. Ibu seharusnya membawamu mengaku bersalah denganku. Ibu, ini salahku tidak melindungimu. Saat aku mengambil alih keluarga Sulagi, aku tidak akan mengampuni satupun dari mereka. Masih berbahaya. Begitu sampai di lembah serigala liar, bahkan tulang tidak akan tersisa. Presiden Su bilang, dia ingin kamu merasakan dikoyak-koyak. Siapa yang mengoyak siapa? Masih belum pasti. Presiden Su, mereka melarikan diri. Lepaskan putriku, lepaskan putriku. Nona Su, kondisi ibumu tidak baik. Penindasan mental jangka panjang dan kejutan mendadak telah menyebabkan gangguan stres. Dia mungkin mengalami kebingungan kognitif sebentar. Dasar bajingan, aku akan membuat mereka membayar harganya. Kakek masih memulihkan diri di villa. Dia tidak akan bisa kembali. Untuk sementara, aku perlu mentransfer semua aset keluarga Su dulu. Hah? Jadi mereka merencanakan ini sejak lama? Selama aku di luar negeri 3 tahun, mereka mentransfer semua aset keluarga Su, bahkan dana perwalian yang kakek tinggalkan untukku telah dikosongkan. Apa mereka pikir dengan mentransfer semua aset berarti mereka menang? Nona. Halo, Nona. Rangga, lakukan sesuatu untukku. Iya, Nona. Anjani, kenapa kamu membawa ibu ke sini? Ayo pergi. Kita akhirnya lolos dari serangan serigala. Jika kita masuk lagi, kita nanti... Ibu, ini selalu rumah kita. Jika kita tidak kembali, kemana lagi kita pergi? Anjani, ibu memohon padamu. Bisakah kita pergi dari sini? Mereka menginginkan keluarga Su. Mari kita berikan keluarga Su pada mereka. Jika terus begini, mereka benar-benar akan membunuh kita. Ibu, jangan khawatir. Percayalah padaku.
Ayo pergi. Yeay! Pulang. Oke. Ayah. Setelah sekian lama merencanakan, keluarga Su akhirnya di tangan kita. Hah? Sayang, apa artinya mulai sekarang aku bisa membeli apapun yang kau mau? Tentu saja. Sekarang aku yang punya surat terakhir di keluarga Su. Kita tidak perlu lagi merendahkan diri atau membaca ekspresi. Ayah, aku melihat tas yang aku suka beberapa hari. Harganya 1 juta. Beli. Dan aku ayah. Aku melihat mobil yang aku suka. Ayah, aku ingin villa yang besar. Ayah. Aku tidak minta banyak. Hanya beri aku uang saku 1 juta setiap bulan. Bagus. Baiklah, beli semuanya. Apapun yang kamu mau, ayah akan mewujudkannya untukmu. Terima kasih, Ayah. Terima kasih, Ayah. Asisten Shan. Presiden Su, aku mendapati janjiku. Dalam beberapa hari aku akan mengadakan jamuan sambutan untukmu. Untuk menyambutmu secara resmi. Sebagai wakil kepala keluarga Su. Maka, terima kasih Presiden Su. Paman Jo, kamu mungkin pelayan keluarga Su. Tapi bagaimanapun, kamu telah bekerja di sini lebih dari 20 tahun. Kamu telah bekerja keras. Aku adalah orang yang menepati janji. Ambil cek ini. Presiden Su, sungguh tidak perlu. Aku udah tua sekarang, dan kesehatanku tidak begitu baik. Aku tidak bisa bekerja lagi. Bisa kamu mengingat bahwa aku membantumu? Biarkan aku pulang dan pensiun. Pensiun? Boleh sih pensiun. Tapi urusan keluarga Su. Presiden Su, jangan khawatir. Aku tidak akan pernah menyebarkan apapun tentang keluarga Su. Keluarga Su hanya memiliki satu Nyonya Su, Amanda. Semua yang lain adalah penipu palsu. Hanya satu Nyonya Su. Bagus. Ini, ambil cek ini. Ya. Aku dengar dari pengawal bahwa Anjani dan ibunya melarikan diri. Tapi dengan kepribadian Anjani, aku pikir dia pasti akan kembali dengan ibunya. Haruskah kita... Takut apa? Sekarang uang dan kekuasaan keluarga Su semua ada di tanganku. Apa yang bisa Anjani lakukan? Jika dia kembali, sempurna. Aku akan menyelesaikan masalah dan beban ini sepenuhnya. Ayah benar. Danu, keluar sini. Danu, apa kamu dengar? Aku bilang keluar sini. Anjani, terakhir kali kami mengirimmu memberi makan serigala. Dan kamu lolos. Bagus. Kali ini kamu datang sendiri. Ayah, berhenti buang-buang kata dengannya karena dia datang hari ini. Mari kita pastikan dia masuk hidup dan keluar mati. Tepat, Ayah. Karena dia ingin mati, mari kita wujudkan. Aku kembali untuk menuntut keadilan bagi ibuku. Aku beri 2 pilihan, berlutut dan minta maaf pada ibuku, kembalikan aset yang ditransfer dan stempel keluarga, atau aku akan membunuhmu langsung dan mengambil stempel dan asetnya sendiri. Cepat, tentukan pilihanmu. Oh, Kamu memberi kami pilihan. Anjani, apa kamu kecelakaan mobil dan merusak otakmu? Kamu dan ibumu ingin membunuh kami? Lucu sekali. Aku takut sekarang. Dengan satu tatapan dariku, aku bisa membuat ibumu ngompol ketakutan. Maaf, ini salahku. Tolong, jangan sakiti putriku. Anjani, kamu benar-benar harus belajar dari ibumu. Mungkin jika kamu berlutut pada kami sekarang, aku bisa mohon pada ayahku dan membiarkan kematianmu terlihat tidak terlalu jelek. Tepat, Anjani. Cepat berlutut, sujud dan akui kesalahanmu. Jika permintaan maafmu tulus, kami mungkin membiarkanmu mati sedikit lebih mudah. Ibu, kamu tidak perlu berlutut pada orang ini. Anjani, kenapa kamu tidak ikut berlutut selama kita berlutut? Mereka akan melepaskan kita. Ibu, mereka sekelompok bajingan. Sadarlah. Tidak. Anjani, kamu belum mengalami apa yang ibu alami. Kamu tidak mengerti. Anjani, anggap saja ibu mohon padamu. Mari kita berlutut bersama, oke? Selama kita berlutut, mereka pasti akan melepaskan kita. Ibu, aku katakan sekali lagi, aku tidak akan berlutut dan kamu juga tidak perlu. Kenapa? Kamu tidak mau dengar? Ibu melakukan ini untuk kebaikanmu. Maaf.
Ini semua salahku. Aku tidak mendidik putriku dengan baik. Aku mohon jangan sakiti putriku. Aku bisa bekerja seperti sapi dan kuda untukmu. Tolong, lepaskan putriku. Aku mohon, aku mohon, aku mohon, aku mohon. Cukup. Anjani, jika kamu punya setengah sikap ibumu untuk berlutut dan mengakui kesalahan, kamu dan ibumu hari ini tidak akan berada dalam keadaan menyedihkan ini. Konyol. Kenapa aku harus sujud dan minta maaf padamu? Yang harus minta maaf adalah kalian semua. Anjani, kamu kan hampir mati dan kamu masih keras kepala. Para pria, seret dia keluar dan pukul dia keras-keras. Aku dalam suasana hati baik hari ini. Aku akan bermain dengan baik denganmu dan ibumu. Anjani, aku beri kamu kesempatan terakhir. Apa kamu mengaku salah atau tidak? Danu, aku juga beri kamu kesempatan terakhir. Masih keras kepala di ambang kematian. Aku ingin melihat seberapa keras mulutmu. Para pria, seret dia keluar dan tampar 100 kali. Lihat apakah dia masih keras kepala. Tidak, tidak. Maaf, aku salah. Tolong lepaskan putriku. Lepaskan! Anjani, ibu mohon padamu. Berlutut dan akui kesalahan saja. Ibu, jika kamu percaya pada putrimu, maka berdiri. Sebentar lagi, orang-orangku akan tiba. Aku akan membuat orang-orang ini bersujud dan minta maaf padamu. Oh, lucu sekali. Bahkan sekarang kamu masih berpura-pura. Di mana mereka? Hah? Biarkan aku lihat. Di mana orang-orangmu? Di mana? Anjani, jangan bilang aku tidak mengingatkanmu. Sekarang stempel keluarga Su ada pada ayahku. Dan semua aset keluarga Su juga ada pada ayahku. Di mana kamu akan mencari orang, ha? Apa kamu benar-benar pikir begitu kekuasaan dan uang keluarga Su ada di tangan Danu? Semuanya selesai. Anjani, apa maksudmu? Maksudku, Danu, kamu belum menang. Sayang, jangan dengar omong kosong perempuan jalang ini. Satu-satunya alasan dia begitu sombong adalah karena dia memiliki keluarga Su di belakangnya. Sekarang dia tidak memiliki dukungan keluarga Su. Apa yang bisa dilakukan? Tepat Presiden Su. Aku mengikutinya ke luar negeri selama 3 tahun. Segala dia makan dan pakai berasal dari keluarga Su. Tanpa keluarga Su, dia bukan siapa-siapa. Asisten Shen, apa kamu benar pikir kamu mengenalku? Bukankah begitu? Anjani, berhenti berbohong pada dirimu sendiri. Kamu hanya beruntung lahir sebagai putri tertua keluarga Su. Siapapun di posisimu akan sama. Sepertinya kamu benar-benar sombong. Asisten Shen, sayang sekali. Kamu sangat salah. Aku bisa berada di posisiku sekarang bukan karena statusku sebagai pewaris keluarga Su. Aku mengandalkan diriku sendiri. Diriku sendiri. Oh, cukup. Apa kamu benar pikir kamu sedang berakting di sinetron? Sedikit keberuntungan bisa mengubah segalanya. Ayah, cepat suruh seseorang menamparnya. Aku tidak sabar untuk melihat wajahnya bengkak seperti babi dan tidak bisa bicara. Para pria, seret dia dan pukul. Lihat siapa yang berani. Anjani, kenapa kamu masih berdiri? Ayo cepat berlutut. Dengar saja ibu. Ibu menerima keadaan ibu sekarang. Tapi aku tidak mau kamu terluka sedikit pun. Nona Su, dengar kata ibumu. Jika terus begini, seseorang akan mati. Ibu, apa kamu percaya jika aku menghitung sampai 3, orang-orangku akan tiba? Oh, aku takut. Kamu mulai berpura-pura lagi. Hitunglah. Ayo, biarkan aku lihat. Hitung sampai 3. Mana orangnya? Berhenti bermain misteri. Para pria, seret dia dan pukul dia. 1, 2, 2, 3. 1. Sampai jumpa. Bye-bye. Berhenti. Lihat siapa yang berani menyentuhnya. Lihat siapa yang berani menyentuhnya. Nona, baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kamu siapa? Apa kamu tahu ini adalah wilayah keluarga Su? Kamu membawa orang ke sini untuk menyinggung keluarga Su. Aku akan membuatmu datang berdiri dan pergi terbaring. Kamu harus tahu betul siapa dia. Oh, aku kenal kamu. Kamu adalah pendiri Yuan Yuan Internasional, Rangga. Tebak kamu benar. Aku Rangga. Tapi sayangnya kamu salah satu hal. Pendiri Yuan Yuan Internasional bukanlah aku. Itu adalah Nona Anjani. Apa?
Apa? Bagaimana mungkin? Yuan-yuan internasional bernilai triliunan. Itu ribuan kali lebih kaya dari keluarga Su. Dia mendirikan yuan-yuan internasional. Apa kamu bercanda? Benar, Presiden Su. Aku mengikuti Anjani selama 3 tahun. Aku tidak pernah melihatnya pergi ke yuan-yuan internasional manapun. Tepat, mereka hanya berakting. Iya, pasti palsu, Ayah. Anjani hanya berpura-pura. Selama 3 tahun di luar negeri, aku mengikuti kakek belajar bela diri dan bisnis dan mengembangkan karirku sendiri. Aku selalu berhati-hati. Aku tahu selama 3 tahun di luar negeri, seorang di keluarga Su akan menjadi tidak setia. Jadi, tanpa sepengetahuan siapapun, aku mendirikan yuan-yuan internasional untuk berjaga-jaga terhadap hari ini. Tidak, ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kamu pasti berbohong. Ya, pasti tidak mungkin. Biarkan aku beritahu Anjani. Berhenti berpura-pura di sini. Kamu tidak akan pernah percaya kamu. Ayah, kenapa kamu masih berdiri? Cepat suruh seseorang menampar Anjani, lalu dia akan patuh. Para pria, seret dia. Anjani, apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu pikir aku berakting? Bahwa semua ini palsu? Maka aku akan biarkan kamu melihat apakah aku berakting atau tidak. Urus itu. Hah? Apa? Semua bisnis keluarga Su saat ini telah diakuisisi oleh yuan-yuan internasional. Aku bahkan tidak punya 1 sen pun tersisa. Danu, apa kamu ingat apa yang aku katakan saat aku datang? Sekarang, apa kamu akan patuh minta maaf pada ibuku? Mengembalikan aset yang ditransfer dan stempel keluarga? Atau haruskah aku membunuhmu dan mengambilnya kembali langsung? Sekarang, apa yang kamu pilih? Ayah, ini semua palsu. Katakan sesuatu, Ayah. Sayang, cek rekening bank. Bagaimana jika itu palsu? Iya, ya. Jangan tertipu oleh orang bodoh itu. Baik, dia pasti penipu. Tidak mungkin. Tidak ada 1 sen pun di rekening bankku. Bahkan dana perwalian internasional hilang. Ayah. Danu, kamu menggunakan cara tidak diketahui untuk mentransfer semua aset keluarga Su. Bahkan dana perwalianku pun sudah kau transfer. Tentu saja, aku juga bisa menggunakan cara tidak diketahui untuk mengambil semuanya kembali. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Danu, katakan sekarang, apa sebenarnya yang kamu pilih? Anjani, tolong maafkan ayah. Oke, ayah salah. Ibu, sekarang tidak apa-apa. Semuanya sudah berakhir. Anjani, apa yang sebenarnya terjadi? Mereka benar-benar tidak akan menghukum ibu dan kamu lagi. Mereka tidak akan membuat kita mengaku salah lagi. Ibu, sekarang giliran mereka untuk minta maaf pada kita. Ibu, duduklah di sini dengan baik. Aku akan membuat mereka bersujud dan minta maaf padamu. Danu, jika bukan karena pengkhianatan dan pembiaranmu, ibuku tidak akan menjadi seperti ini. Kemari, sujud dan minta maaf. Maaf, sayang, aku salah. Aku seharusnya tidak buta oleh uang. Karena aku menantu laki-laki dan tidak mau bergantung pada orang lain, aku terus memainkan. Danu, oh Danu, kamu yang tidak berguna, tapi kamu mau menyalahkan ibuku. Sayang, maafkan aku. Itu semua Amanda. Dia yang menghasutku, itu semua idenya. Sayang, aku salah. Itu Amanda. Dia merayuku dan membisiki telingaku kalau tidak dengan cintaku padamu. Masa aku bisa mengkhianatimu, sayang? Dasar bajingan, kamu tidak pantas untuk ibuku. Anjani, ayah tahu dia salah. Maafkan ayah, oke? Mulai hari ini, ayah akan berubah menjadi orang baru. Apapun yang kamu minta, aku akan lakukan. Maafkan kamu? Tidak mungkin. Ibu, apa yang kamu lakukan? Itu kamu yang pura-pura jadi ibuku dan membuat ibuku menjilat sepatumu. Aku dipaksa. Itu dia yang menyuruhku. Omong kosong! Anjani, jangan dengar omong kosongnya. Semuanya adalah hasutan dan idenya. Aduh, saling menjatuhkan.
Aku benar-benar minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku tidak akan berani lagi karena kamu membuat ibuku menjilat sepatumu. Maka jilat sepatunya kembali. Aku... Apa? Tidak. Aku bisa bersujud dan minta maaf. Tapi menjilat sepatu, aku tidak memberimu pilihan. Kamu harus melakukannya. Bagaimana rasanya? Apakah menjilat sepatu terasa enak? Kamu masih berani menatapku? Jangan terburu-buru. Ini hanya hukuman kecil. Dina, sekarang giliranmu. Apa kamu mau datang sendiri atau haruskah aku suruh seseorang menyeretmu? Berlutut. Aku tidak akan berlutut. Aku katakan sekali lagi, berlutut. Sujud dan minta maaf pada ibuku. Apa? Dilihat dari ekspresimu, kamu tidak yakin? Benar, aku tidak yakin. Kenapa kamu lahir sebagai pewaris keluarga Su, sementara aku lahir sebagai anak haram keluarga Su, terpaksa menderita hinaan dan cemoohan orang lain. Kamu memang anak haram keluarga Su, tapi kamu bisa mengandalkan dirimu sendiri dan bekerja jujur untuk mendapatkan segalanya. Sebaliknya, karena keserakahan, kamu menggunakan segala cara dan buta oleh keuntungan. Kamu bicara seolah-olah itu benar. Bahkan jika aku benar bekerja jujur, apa aku bisa memiliki statusmu dan uang tak terbatas? Jadi, hanya jika kamu dan ibumu mati, baru ibu dan aku bisa memiliki semua ini. Dari penampilanmu, kamu benar-benar tidak akan bertobat. Kalau begitu, aku tidak keberatan memberimu pelajaran yang pantas untuk ibumu. Kel, Anak bayiku, sakit? Sekarang, giliranmu. Maaf ibu, kami salah. Kami tahu kami salah. Maaf ibu, kami tahu kami salah. Tolong lepaskan kami. Kamu pikir kamu pantas memanggilnya ibu? Bukankah kalian yang terus bilang kalian tidak mengenali ibu ini? Lagi pula, dia tidak pernah menjadi ibumu. Anjani, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kami hanya bingung dan membuat kesalahan. Tapi sekarang kami sudah tahu kesalahan dan akan berubah. Masih berpura-pura? Jika aku belum tahu, kamu bukan anak ibuku, aku benar akan tertipu olehmu. Anjani, aku benar-benar tidak mengerti apa yang kamu katakan. Kamu tidak mengerti? Maka kamu bisa mengerti dokumen, kan? Saat aku melihat bagaimana kamu membantu Amanda dan putrinya, aku bertanya-tanya, apakah dunia ini benar-benar punya anak laki-laki kejam yang tidak bisa mengenali ibu mereka sendiri? Lalu aku suruh orang menyelidiki. Benar saja, tidak ada dari kalian yang anak ibu juga bukan saudara laki-lakiku. Anjani, jadi kamu sudah tahu sejak lama. Jika tidak ingin orang tahu, jangan lakukan. Sayang, aku buta oleh keserakahan saat itu. Karena kamu dan Amanda melahirkan pada waktu yang sama, aku menukar anak-anakku. Apa yang kamu katakan? Kamu menukar ketiga putraku? Sayang, maaf. Putra-putraku, putra-putraku, semua ditukar. Ibu, ibu, para pria, bawa ibuku ke rumah sakit sekarang. Sekarang, hanya awal dari penyelesaian masalah. Mau kabur setelah mengkhianatiku? Kamu pikir mau kemana? Nona ampuni aku. Aku tidak akan berani lagi, tidak akan lagi. Kamu di sisiku selama 3 tahun. Kamu juga tahu, aku paling benci orang yang menusuk dari belakang, namun kamu tetap melakukan ini. Apa aku tidak membayarmu cukup? Atau aku tidak memperlakukanmu dengan baik? Kenapa tepatnya kamu mengkhianatiku? Nona, aku salah. Aku salah, Nona. Itu Danu, dia berjanji memberiku posisi wakil kepala. Jadi Jadi kamu jadi berani dan menerima permintaan Danu karena kamu menginginkan posisi wakil kepala keluarga Su. Iya. Karena kamu cukup berani, maka kamu harus tahu apa yang terjadi jika kamu mengkhianatiku. Nona, aku memohon, beri aku satu kesempatan lagi. Aku janji tidak akan ada kesempatan berikutnya, Nona. Rangga, Di sini. suruh seorang syarat untuk memberi makan anjing. Aku salah, Nona. Aku salah. Nona, aku salah, Nona. Nona. Orang-orang ini tidak berguna untuk disimpan sekarang. Siapapun yang berani menyakiti ibuku harus dikirim ke penjara. Anjani, aku tidak mau masuk penjara. Bisa kamu melepaskan aku?
Bajingan. Mau mengirim kami ke penjara. Kamu mati dulu. Aku tidak menghasutnya. Bukan aku. Kamu mungkin tidak punya nyali. Aku hampir lupa padamu, Paman Cho. Apa kamu terlibat dalam apa yang terjadi pada ibuku? Iya, aku bantu Dano jebak Nyonya. Dan bantu dalam kejahatan, aku pantas mati. Setidaknya kamu jujur. Nona, bagaimanapun kamu ingin menghukumku, aku terima. Lagi pula aku salah. Keluarga Su tidak akan menyimpan pelayan yang mengkhianati tuannya. Tapi mengingat kamu melayani keluarga Su selama puluhan tahun. Pergi sejauh mungkin, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Nona, kamu tidak menghukumku. Pergi! Terima kasih, Nona. Masalah ini akhirnya selesai. Mereka yang harus masuk penjara harus dikirim ke sana. Iya, Nona. Pengawal, kirim orang-orang ini ke kantor polisi. Aku tidak mau dipenjara. Tolong, selama kamu tidak mengirimku ke penjara, aku bisa melayanimu seperti sapi dan kuda. Seperti sapi dan kuda? Seperti sapi dan kuda. Aku bisa melayani orang, apapun yang kamu minta aku akan lakukan. Dina dimanjakan seumur hidupnya. Dia tidak tahu cara melayani siapapun. Tapi, tidak apa-apa. Dibandingkan mengirimnya ke penjara, menyiksanya perlahan, mungkin membuatnya lebih menderita. Baik, maka kamu akan tinggal di keluarga Su sebagai pembantu. Saat aku bilang ke timur, kamu tidak ke barat. Saat aku bilang ke barat, kamu tidak ke timur. Oke. Sekarang, bersihkan seluruh villa keluarga Su dari atas sampai bawah. Oke, aku pergi sekarang. Aku juga bisa melayanimu. Aku juga bisa melayani orang. Putrimu cukup. Kamu, aku tidak butuh kamu. Aku, para pria, seret dia keluar. Aku akan menyerahkan diri ke kantor polisi sekarang. Danu, kenapa kamu masih di sini? Anjani, bisakah aku tidak masuk penjara? Bahkan sekarang, kamu masih tawar-menawar denganku. Keadaan sudah begini, apa kamu pikir aku masih akan membiarkanmu tawar-menawar? Bagaimana jika aku menukar informasi tentang ibumu? 3 putra kandungnya. Apa yang kamu katakan? Ibumu dan Amanda melahirkan pada waktu yang sama. Aku menukar ketiganya dan mengirim 3 putra kandung ibumu ke panti asuhan. Selama ini aku melacak mereka di dunia ini. Hanya aku yang tahu di mana mereka. Danu, kamu berani mengancamku? Anjani, aku tahu kamu mampu membunuhku. Tapi jika kamu bunuh aku, 3 putra kandung ibumu akan hilang juga. Apa kamu benar-benar mau melihat ibumu tetap gila seperti ini? Baik, sangat baik. Bicara, apa sebenarnya yang kamu mau? Biarkan aku tinggal di keluarga Su. Baik, aku setuju. Alamat mereka. Pergi. Bukankah melepaskannya begitu saja terlalu murah untuknya? Apa yang dia katakan mungkin tidak bisa dipercaya, tapi untuk kondisi ibu, aku hanya bisa memilih untuk menyimpannya untuk saat ini. Benar, teman Lamat. Terima kasih telah mengelola Yuan-Yuan Internasional untukku selama 3 tahun. 3 tahun ini, kamu bekerja keras. Jangan disebutkan, Nona. Kenapa masih memanggilku Nona? Bukankah sudah kubilang, di depanku, kamu tidak perlu memanggilku Nona seperti orang lain. Pertama kali dalam hidupku, aku dibully oleh preman di SMA. Kamu adalah orang pertama yang menyelamatkanku dari mereka. Aku bertanya padamu, itu siapa namamu? Bilang, panggil aku Nona. Jadi aku selalu memanggilmu Nona. Setelah bertahun-tahun, kebiasaan. Itu sudah bertahun-tahun lalu, kenapa kamu masih ingat? Rangga, kamu ingat setiap kata yang aku ucapkan begitu jelas. Aku curiga. Kamu suka padaku? Baiklah, aku tidak bercanda lagi. Aku tahu, kamu tetap di sisiku dan mengelola Yuan-Yuan Internasional untukku karena sekretaris perempuan di Yuan-Yuan Internasional, kan? Hah? Jika kamu suka padanya, aku akan membantumu mengaku suatu hari agar kamu tidak tergagap dan gagal mengatakannya. Kamu salah paham. Orang yang aku suka... Benar. Alamat di catatan ini selidiki untukku. Katakan padaku segera begitu ada kabar. Oke.
Bukannya ini alamat panti asuhan tempat aku tinggal? Aku harus menemukan anak-anakku. Aku harus menemukan anak-anakku. Dokter, ada apa dengan ibuku? Ibumu mengalami syok besar. Sarafnya sudah kacau. Jika kamu ingin dia pulih, kamu hanya bisa membantunya menemukan anak-anaknya. Tidak ada cara lain? Benar, hanya dengan memenuhi keinginan pasien, pasien bisa pulih. Jika tidak ada cara lain. Aku mengerti. Apa yang kamu lakukan? Dasar bajingan, apa kamu menukar anak-anakku? Kembalikan anak-anakku. Ibu, ini Anjani, ibu, aku putrimu Anjani. Lihat baik-baik. Kamu bukan putriku. Kamu orang jahat. Keluar, 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 keluar. Ibu, tidak apa-apa, ibu. Ibu, aku pasti akan menemukan 3 saudara laki-lakiku dan membantumu sadar. Tidak apa-apa. Aku harus menemukan mereka. Menemukan putra-putraku. Nona, bagaimana kabar tante? Ibuku agak mengigau tadi. Setelah dipicu, dia semakin bingung. Jangan khawatir, aku akan segera mengundang semua psikiater terkenal di dunia ini. Mereka pasti bisa nyembuhin tante. Tidak berguna. Penyakit ibuku ada di hatinya. Hanya jika aku menemukan 3 saudara laki-lakiku, baru dia bisa sadar. Ini kenapa? Tidak ada. Ibuku menggigitku. Tidak sakit. Ini berdarah dan kamu bilang apa-apa. Duduk. Aduh, Tadi kamu bilang gak sakit. sekarang kamu sentuh. Memang agak sakit. Kamu lalu kayak gini, keras kepala. Melihatmu sekarang, kamu cukup tampan. Saat serius, Ngomong apaan sih? aku tidak salah. Kamu tampan saat serius. Kamu tipeku, tapi pria sejati tidak mengambil apa yang disukai orang lain. Karena kamu sudah suka seseorang, aku tidak akan Kalau memaksa. itu kamu yang memaksa, aku gak apa-apa. Apa yang kamu katakan? Nggak ada. Sudah aku obatin. Aku ada urusan, jadi aku pergi dulu. Jaga baik-baik ibuku untukku. Oke. Nona, kapan kamu akan mengerti perasaan? Aku tahu. Dina, kamu bahkan tidak bisa mengepel lantai. Maaf Nona, aku tidak pernah melakukan ini sebelumnya jadi aku tidak tahu caranya. Tidak pernah melakukan sebelumnya? Maka belajar dengan benar jika tidak bisa belajar. Masuk penjara. Ada banyak orang di penjara yang bisa mengajarimu. Aku mengerti Nona, aku akan belajar dengan benar. Aku akan membuatmu jatuh. Sepertinya menjadikanmu pembantu terlalu ringan hukumannya. Kamu masih punya energi untuk main trik kecil padaku. Aku tidak sengaja menabrak ember. Jangan pikir aku tidak tahu trik kecilmu. Dina, jika ada kesempatan berikutnya, aku tidak keberatan mengirimmu menemani ibumu. Anjani, untuk semua penghinaan yang kamu berikan padaku, cepat atau lambat, aku akan membalasmu 100 kali lipat, 1000 kali lipat. Kepala keluarga Su melanggar etika dengan tidur dengan saudara laki-lakinya sendiri. Lihat bagaimana kamu membalikan ini. Nona, kenapa kamu memanggilku jam segini? Nona, kenapa begitu panas?
sangat panas. Tolong aku, oke? Tapi, Nona, Nona, tidak. Ini tidak baik untukmu. Shh. Jangan khawatir. Aku tahu apa yang aku lakukan. Aku dibius, tolong aku. Tapi, sejak SMA, aku mengagumimu selama 10 tahun, menginginkanmu selama 10 tahun. Aku tidak bisa membiarkanmu mencintaiku saat kamu tidak sadar. Berhenti bicara. Fokus. Hah? Tadi malam, kok tidur dengan Rangga? Nona, kamu udah bangun tentang tadi malam? Apa yang terjadi tadi malam hanya kecelakaan. Aku akan kompensasi. Ini kompensasi untuk tadi malam. Kenapa menatapku? Di masyarakat sekarang, pria dan wanita tidur bersama adalah normal. Aku tidak peduli dengan hal semacam itu. Dan kamu juga tidak perlu peduli. Oh, aku tidak akan memberitahu orang yang kamu suka tentang ini. Nona, aku tahu kamu selalu suka pria yang layak untukmu. Jadi selama ini, aku tetap di sisimu dan terus bekerja keras. Berharap suatu hari, aku bisa berdiri di sampingmu. Nona, aku suka kamu. Sebenarnya orang yang selalu aku suka, selalu kamu. Jadi aku berharap kamu tidak akan mendorongku ke orang lain lagi. Oke? Kamu suka aku? Iya. Kalau Nona tidak suka padaku akan pergi. Sebenarnya, aku sudah tahu sejak lama bahwa kamu suka aku, tapi kamu tidak pernah mengaku. Aku ingat tadi malam dengan sangat jelas. Aku melakukannya dengan sengaja untuk memaksamu mengaku padaku. Sekarang, bisakah kamu katakan apa yang ada di hatimu? Aku, Rangga, aku suka kamu. Apa kamu mau denganku? Iya. Bagaimana bisa kalian berdua bersama? Baiklah, lihatlah hal baik yang kalian berdua lakukan. Kalian benar-benar tidur bersama. Kalian adalah saudara kandung. Semuanya lihat. Anjani benar-benar bersatu dengan saudara laki-lakinya sendiri. Ini keterlaluan. Pelanggaran total etika. Apa ini semacam plot gila? Kekasih menjadi saudara kandung. Luar biasa. Keluarga kaya benar-benar tahu cara bermain. Generasi tua berdosa, generasi berikutnya menderita. Anjani juga menderita juga. Kamu bilang dia saudara laki-lakiku. Anjani, aku tidak pernah berpikir pacar yang kamu temukan adalah... Astaga, sungguh skandal keluarga. Ini semua salahku, salahkan aku. Aku bodoh. Aku merugikanmu. Ayah, aku tahu kamu tidak menginginkan ini, tapi yang penting adalah reputasi keluarga Su. Anjani, dengan reputasimu saat ini, kamu tidak layak menjadi kepala keluarga Su. Kenapa tidak biarkan ayah mengambil alih lagi? Dina, bagaimana bisa kamu pikir kayak gitu? Ayah, meskipun kamu membuat kesalahan, kamu sudah bertobat. Bagaimanapun, keluarga Su butuh seseorang untuk maju. Tuhan tua tidak sehat sekarang dan sedang memulihkan diri. Anjani, kamu tidak ingin dia begitu marah karena hal ini kan? Anjani, lihat ini. Anjani, saham keluarga Su sudah turun. Kenapa kamu tidak mengambil keputusan? Danu, Dina, apa maksudmu? Mau memaksaku turun? Anjani, bukan aku sebagai ayahmu yang menginginkan apa-apa, tapi reputasimu sudah hancur. Dan itu bahkan mempengaruhi reputasi keluarga Su yang sudah ratusan tahun. Bahkan jika kamu tidak mengakuiku sebagai ayahmu itu nggak apa-apa. Tapi kamu masih perlu mikirin ibu kamu kan? Pikirkan orang tua itu. Dan pikirkan lebih banyak tentang keluarga Su. Tepat sekali. Semuanya, katakan padaku, dengan skandal seperti ini di keluarga Su, bukankah Anjani harus turun secara sukarela? Aku bahkan beli saham grup Su. Jika terus turun aku akan rugi besar. Ya, Anjani turunlah sekarang. Oh, Anjani, lihat, orang di internet semua menghukummu. Nona, Halo? Anjani, apa yang terjadi? Kenapa ada begitu banyak berita negatif tentangmu? Apakah ibumu nggak apa-apa? Kakek, tidak apa-apa. Istirahatlah yang baik.
Aduh, bahkan tuan tua pun waspada. Anjani cepat putuskan untuk turun dan berikan posisi pada ayahku. Anjani, nanti aku akan jelaskan keluar bahwa semua ini adalah hal bodoh yang aku lakukan dulu yang menyebabkan kalian berdua melakukan hal tidak masuk akal. Kamu benar, memang semua salahmu. Balasan mengejutkan. Pasangan kaya dikabarkan saudara kandung demi merebut harta keluarga sampai bikin rumor putrinya incest. Drama ini bisa memberi makan internet selama setahun. Begitu saja? Kamu hanya ingin mengarahkan netizen dan menenangkan perang opini publik dengan trik rendah seperti itu. Kamu pikir bisa merusak reputasi keluarga Su? Maka keluarga Su terlalu rapuh. Anjani, jadi bagaimana jika kamu membalikkan opini publik? Pada akhirnya kalian berdua tetap melakukan hal tidak masuk akal itu. Tepat. Bahkan jika kalian berdua saling mencintai dan mengabaikan etika, nah, kalian berdua tidak bisa punya anak. Dina, kamu seorang gadis. Bagaimana bisa kamu ngomong kayak gitu? Anjani, Dina agak ceroboh. Tapi sejujurnya, bagaimana keluarga Su bisa membiarkan wanita yang tidak bisa punya anak menjadi kepala? Benar. Paman, meskipun menantu adalah setengah anak, dia tetap hanya setengah. Lagi pula, setelah penyelidikan, alamat dan informasi yang sebelumnya kamu berikan pada Nona, semuanya palsu. Dari awal sampai akhir aku tidak ada hubungannya dengan... Apa? Ini pasti palsu. Danu, aku sudah menemukan di mana 3 saudara laki-lakiku berada. Mereka sedang dalam perjalanan pulang. Bagaimana mungkin? Tadi malam mereka masih... Bagus. Kamu menjebakku. Maksudku... Ayah, Aku lelah, aku tidak mau berpura-pura denganmu. Anjani, kamu... Aku hanya ingin melihat trik apa lagi yang kamu punya. Aku melebih-lebihkan kecerdasanmu. Selain trik kotor ini, kamu tidak punya rencana lain. Rangga, Iya. aku sarankan kamu cepat katakan di mana saudara-saudaraku. Kalau tidak, kamu tidak akan tahan dengan konsekuensinya. Ayah, katakan sesuatu, aku tidak mau mati. Baik, aku bisa mengaku. Tapi kamu harus berjanji tidak akan menyentuhku atau Dina. Danu, apa hakmu sekarang bernegosiasi denganku? Nonasu, penyakit ibumu kambuh lagi. Tolong cepat datang. Baik, aku janji padamu. Tapi kamu harus menjamin kamu akan mengatakan yang sebenarnya. Kalau tidak, aku pasti akan mengambil nyawamu. Tentu saja. Selama kamu berjanji tidak akan menyentuhku atau Dina dan membiarkan kami tetap tinggal. Setuju. Rangga, ikut aku ke rumah sakit menemui ibu. Juga atur orang untuk mengawasinya dengan ketat. Oke. Aduh. Dina, apa kamu ingin berada di atas Anjani? Tentu saja aku mau. Tapi keadaannya sudah seperti ini. Bagaimana kita bisa membalikan? Baik, maka aku akan mengajarimu. Anjani hanya menyuruh pengawal mengawasiku. Tapi kamu bisa bergerak bebas. Ikuti dia sekarang. Dan kemudian... Itu langkah yang bagus. Ayah, aku pergi sekarang. Tidur, tidur, sayangku. Ibu? Ibu, ada apa? Di mana kamu membuang anakku? Kembalikan anakku! Maaf, ini semua salahku. Aku seharusnya tidak cemburu. Aku seharusnya tidak iri padamu. Tolong, kembalikan anakku, oke?
Aku akan berlutut. Aku akan berlutut. Aku akan berlutut. Ini semua salahku. Salahku. Aku salah. Ibu, aku salah. Ibu, jangan seperti ini, Ibu. Ibu, Ibu. Tidak apa-apa. Nyonya Su sudah lama menderita stimulasi mental yang intens. Dan perlakuan tidak manusiawi, keadaan mentalnya sangat tidak stabil. Hanya menemukan anak-anaknya yang bisa meringankan gejalanya. Andai aku tidak pergi ke luar negeri, mungkin aku bisa melindungi ibuku. Anjani, ini bukan salahmu. Tidak ada cara untuk menjaga selamanya terhadap pencuri setiap hari. Putra-putra yang dia cintai sejak kecil bukan anak kandungnya. Suami yang penuh kasih dan setia. Itu palsu. Pukulan bagi ibuku memang terlalu berat. Anjani, jangan khawatir. Aku sudah mengikuti informasi Danu lagi dan mengirim orang-orang untuk mencari saudara-saudaramu. Seharusnya ada hasil segera. Nanti, Tante pasti akan membaik. Begitu aku menemukan 3 saudara laki-lakiku, aku akan membuat bajingan Danu membayar setiap hutangnya pada kami, sedikit demi sedikit. Aku ke kamar mandi. Tunggu di sini. Mau merayuku? Sudah jelas. Tidak bisa lihat. Kamu nggak takut sama Nona? Aku takut, tapi cintaku padamu mengatasi segalanya. Aku tahu kamu suka Anjani. Tapi pria menawan sepertimu membuat orang ingin mendekatimu dengan segala cara. Oh. Apa kamu benar-benar bisa mempertaruhkan segalanya? Selama kamu mau menerimaku, apapun yang kamu minta, aku rela. Aku rela menjadi anjingmu, kekasih rahasiamu. Aku tidak menyangka kamu begitu. Ya, aku mencintaimu dengan sembrono. Udah difoto. Tidak seperti itu. Aku hanya tidak sengaja memutar pergelangan kakiku dan jatuh. Dia merayuku. Ini Dia tidak tahu malu. kamu. Serius. Aku hanya duduk di sana, tiba-tiba menubrukku, menempel padaku. Aku berusaha melepaskannya. Dia bahkan mengatakan banyak omong kosong. Jika aku tidak melihatmu, mengambil foto di depan pintu, dan ingin kamu ngambil lebih banyak, aku udah kabur lama. Dasar pria tidak tahu malu. Kamu jelas tidak menolakku tadi dan hampir menciumku. Tolong ya, ngajak sana. Muka plastik, vibe murahan, jelas jahat dan pahit, tapi bertingkah manja dan palsu. Dengar ya, orang bisa mencintai diri sendiri tapi nggak narsis. Sayangnya, kamu cuma narsis, bukan menghargai diri sendiri. Kau Anjingmu kabur? Tidak mengejarnya? Anjingku. Biarin aja. Lagi pula, anjingmu gak kabur. Anjingku? Iya, aku anjingmu. Guk-guk. Banyak omong manis. Serius. Aku gak ada hubungan sama dia. Kalau kamu pikir aku kotor, aku bisa melepas semua bajuku. Hei, baiklah, baiklah. Hati-hati, barang antik itu bernilai 1 miliar. Jika kamu memecahkannya, kamu tidak mampu membayarnya. Anjani, aku tahu aku salah. Ayah sudah tua. Aduh, aku tidak bisa memindahkannya. Diam. Terus pindahkan. Kamu menebus dosamu. Baik. Aku akan memindahkannya. Anjani, udah ketemu. Tahu di mana mereka? Bagus sekali. Ternyata ketiga saudaraku bekerja di Sugro. Benar. Kebetulan sekali. Saudara-saudaramu dan aku tumbuh besar di panti asuhan yang sama. Setelah dewasa, ketiga saudara diadopsi oleh keluarga yang sama. Sekarang, selama kita melakukan perbandingan DNA, kita bisa konfirmasi apakah mereka keturunan keluarga Su. Anjani, luar biasa. Kami bisa bantu ibumu. Kabar ini datang tepat waktu. Tes DNA butuh 1 minggu. Minggu depan, kebetulan ada rapat pemegang saham. Rapat pemegang saham, Anjani. Maksudmu, Benar, di rapat pemegang saham Su Group, aku akan mengumumkan masalah 3 saudara laki-lakiku dan turun menyerahkan posisiku.
Posisi kepala keluarga Su harus menjadi milikku. Aset keluarga Su juga harus menjadi milikku. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Aku bertahan lebih dari 20 tahun. Bagaimana mungkin aku membiarkan semua usahaku gagal? Semua ini akan aku ambil kembali. Halo, ini aku. Aku mau. Ngapain kamu? Adik kecil. Tidak. Kepala Su, ampuni aku. Demi kita tumbuh bersama. Andre, bukannya kamu seharusnya menyerahkan diri di polisi? Aku dikurung 2 hari dan dibebaskan. Sekarang aku tunawisma dan tidak punya uang. Tolong selamatkan aku. Untuk hal-hal yang kamu lakukan, hanya dikurung 2 hari, terlalu ringan. Rangga, Iya. kamu memang tidak bersalah dalam meniru darah keluarga Su. Aku tidak menyalahkanmu untuk itu. Tapi jangan lupa, bagaimana kamu mempermalukan ibuku dulu. Aku salah. Ampuni aku. Meminta ampun saat kamu mempermalukan ibuku. Apa kamu ragu kamu begitu mempermalukan ibuku? Hanya mengusirmu dari keluarga sudah sangat ringan. Aku tidak menyangka kamu masih berani datang menggangguku. Aku benar-benar tidak punya tempat pergi. Setelah semua orang tahu aku palsu, saingan lama keluarga Su hampir menyiksa aku sampai mati. Apa hubungannya dengan aku? Anjani, Kenapa tidak minta ayahmu yang terkasih? Iya, tolong selamatkan aku. Pergi. Bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Aku sudah menebus dosaku. Anjani benar. Danu, sebab yang kamu tanam akan berbuah. Aku akan menunggu balasanmu. Bintang, bintang di langit. Ibu, aku sudah tahu di mana saudara-saudaraku. Saat hasil tes DNA keluar, aku akan membawa mereka bertemu denganmu. Ibu, tunggulah aku. Aku pasti akan membawa saudara-saudaraku menemuimu. Anjani, gak apa-apa. Begitu laporan keluar, aku akan langsung bawa saudaramu ke sini. Nanti, Tante akan bersatu dengan keluarga dan pasti akan segera membaik. Ibu, setelah aku membawa saudara-saudaraku menemuimu, aku akan turun sebagai kepala keluarga dan menikah dengan Rangga. Anjani, kamu benar-benar mau menikah denganku? Selama ini, terima kasih selalu di sisiku. Aku juga tahu perasaanmu. Aku tidak mau kehilanganmu. Anjani, Aku tahu kamu tidak punya ambisi besar. Selama ini kamu dekat denganku dan hanya melakukannya karena kamu mencintaiku. gak apa-apa. Selama itu yang ingin kamu lakukan, aku rela. Cinta adalah tentang memberi 2 arah. Terima kasih selalu mendukungku diam-diam. Aku akan selalu bersamamu. Melalui perbandingan ayah, telah terbukti bahwa mereka bertiga memang saudara laki-laki kandungku. Selamat Presiden Su. Karena menemukan saudara kandungmu, kami pasti akan berkunjung untuk memberi selamat. Namun, ini adalah urusan keluargamu. Tidak perlulah dibawa ke rapat dewan, kan? Ya, Presiden Su. Ini urusan keluargamu. Itu tidak termasuk dalam yurisdiksi dewan. Bagaimana tidak terkait? Mereka adalah saudara laki-laki kandungku. Tentu saja mereka juga punya hak waris. Maka maksudmu... Aku turun. Mulai sekarang semua urusan perusahaan akan diserahkan kepada 3 saudara laki-laki. Kekonyolan hakiki. Perusahaan sebesar ini diserahkan ke orang lain. Tepat. Itu tidak bertanggung jawab sama sekali. Anjani, kamu bisa duduk di posisi ini hanya karena kami menghormati tuan tua. Sekarang, kamu langsung mencari beberapa orang yang latar belakangnya tidak kami ketahui untuk melangkahi dewan. Apa kamu masih menghormati kami para paman? Benar, Anjani. Meskipun kamu sekarang kepala keluarga Su, ini menyangkut kepentingan semua orang. Kamu tidak bisa memperlakukannya seperti permainan. Semuanya, kamu masih tahu aku adalah kepala keluarga Su. Lalu apa hakmu untuk menentang keputusanku? Aku menentang. Kenapa dia di sini? Presiden Su, silakan duduk. Presiden Su, kamu akhirnya datang. Anjani ingin menyerahkan kekuasaan perusahaan kepada 3 pria yang hampir tidak kami kenal. Dengan aku di sini, 3 bajingan yang tidak dikenal ini tidak akan pernah berkuasa. Danu, buka matamu dan lihat.
Laporan ayah yang ada di tanganku ini sudah membuktikan mereka adalah saudara laki-laki kandungku. Danu, kamu hanya menantu laki-laki yang diusir dari keluarga Su. Apa hakmu untuk bertingkah liar di sini? Karena aku ayahmu. Sekarang aku kepala keluarga Su. Bukan tempatmu, anak kecil, untuk berkomentar di sini. Danu, kakek sudah lama menunjukku sebagai kepala keluarga Su. Kamu hanya menantu laki-laki bekerja tanpa bayaran. Kamu masih bermimpi menjadi kepala keluarga Su? Presiden Su, dia benar. Lagi pula dia sekarang memiliki stempel keluarga. Jika kita bertindak gegabah, nanti seseorang mendapat bukti dan melaporkannya pada orang tua itu akan sangat berbahaya. Anjani, hari ini ayah akan memberimu pelajaran, yaitu pengalaman selalu menang. Berhenti berhayal dan melamun. Kekuasaan keluarga Su membutuhkan stempel keluarga sebagai bukti. Apa yang kamu tertawakan? Aku tertawa karena ketidaktahuanmu. Presiden Su. Danu, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Berhenti bicara misterius. Dengan stempel keluarga Su ini, apa aku punya hak untuk memberi perintah di sini? Stempel keluarga? Kenapa stempel keluarga ada di tangannya? Aku ingat jelas aku sudah menyimpannya. Anjani, apa ada yang ingin kamu katakan? Semua kata sandi Anjani adalah ulang tahun ibunya. Anjani, oh Anjani. Tidak menyangka kan? Pikiran kecilmu sudah kami ketahui sejak lama. Danu, Karena stempel keluarga ada di tanganku, maka aku adalah kepala keluarga Su yang sebenarnya. Anak kecil, bukan tempatmu untuk mengaturku di sini. Kamu keluar. Oh, Nona Su, kamu lihat sendiri. Sekarang stempel keluarga ada di tangan Presiden Su, jadi kami tidak bisa lagi mendengarkanmu. jadi bagaimana jika kamu punya stempel keluarga? Aku adalah kepala yang ditunjuk kakek. Kamu tetap tidak bisa mengendalikan keputusanku. Tentu saja aku tahu. Stempel keluarga saja tidak cukup banyak. Tetua di sini dilatih oleh tuan tua sebelumnya. Karena kamu tahu itu, maka cepat kembalikan stempel keluarga padaku. Kalau tidak, kamu akan mati menyedihkan. Berhenti bermimpi. Sejujurnya, yang aku inginkan jauh lebih dari ini. Apa sebenarnya tujuanmu? Aku ingin kamu keluar dari keluarga Su selamanya. Aku keluar dari keluarga Su? Apa kamu kehilangan akal? Presiden Su. Lagi pula Nona Su juga putri keluarga Su. Bagaimana jika tuan tua? Presiden Wang, ini urusan keluarga Su. Tidak cocok untuk kita ikut campur. Tapi Danu, kamu ingin aku keluar dari keluarga Su? Kamu bicara besar. Ayah, Nona Su. Presiden Su adalah ayahmu. Yang kamu katakan tadi terlalu kasar. Dan keputusan tidak masuk akal yang kamu buat tadi hampir merugikan kepentingan semua pemegang saham di sini. Aku pikir membiarkan Presiden Su mengambil alih akan bermanfaat bagi aset keluarga Su. Benar kan? ya, jika Presiden Su tidak datang tepat waktu, orang yang berkuasa sekarang adalah beberapa pemuda tidak dikenal. Nona Su memang tidak berpengalaman. Setelah pergantian, akan lebih baik untuk Su Group. Kalian semua diam dan keluar. Kamu dengar pendapat mereka. Baiklah. Dan tanda tangan. Bagaimana jika aku tidak tanda tangan? Jika kamu tidak menandatangani, jangan salahkan aku tidak sopan. Apa maksudmu? Pikirkan, ibumu yang terbaring di rumah sakit. Halo, Anjani, kabar buruk. Tante dalam masalah. apa? Rangga, katakan dengan jelas, apa yang terjadi dengan ibuku? Danu, apa yang kamu lakukan pada ibuku? Tentu saja aku melakukan semua yang harus aku lakukan. Jika tidak, bagaimana aku bisa membuatmu menandatangani, ha? Ya, Nona Su,
Selama kamu menandatangani perjanjian pengalihan saham, itu akan baik untukmu dan untuk kami. Untukmu dan kami. Terus bermimpi. Jangan mendekat. Mendekat lagi, aku akan membunuhnya. Hei, Jangan pedulikan aku, jangan pedulikan aku. Anjani, jangan tanda tangani. Dina! Tenang, kita bisa bicara perlahan. Danu, dia adalah istri yang berdiri di sisimu sejak awal. Dia memberikan begitu banyak untukmu dan ini cara kamu memperlakukannya. Wanita tua ini membuatku menanggung gelar menantu laki-laki selama bertahun-tahun. Saat aku bernegosiasi bisnis dengan orang lain, mereka semua mengejekku dan memanggilku menantu laki-laki. Sekarang ibumu ada di tanganku. Pikirkan baik-baik. Apa kamu menandatangani perjanjian ini atau tidak? Aku? Baik, aku akan menandatangani. Anjani, maaf, Nona Su. Orang ini mendengar kamu di sini dan memaksa masuk. Kami tidak bisa menghentikannya. Tidak apa-apa, kamu keluar dulu. Anjani, tolong maafkan aku. Semua yang aku lakukan sebelumnya adalah karena mereka menipuku. Lihat, kita tumbuh bersama. Aku memperlakukanmu cukup baik sebelumnya. Sekarang aku hanya bingung sejenak. Demi tahun-tahun itu, tolong maafkan aku. Dasar tidak berguna yang merusak segalanya. Keluar! Cepat tanda tangani. Jika tidak, jangan bermimpi aku akan melepaskan ibumu. Bajingan, kamu berani menendangku dan menyuruhku pergi. Ini semua gara-gara kamu kerja kayak begini. Jangan khawatir, tahan dia. Aku punya cara. Andre, apa kamu tidak ingin aku memaafkanmu? Aku punya cara. Cara apa? Buat dia mengakuimu, maka aku bisa memaafkanmu. Danu, aku akan biarkan kalian para anjing saling menerkam. Apa kamu serius? Tentu saja. Ayah, kenapa kamu tidak mengakuiku lagi? Dasar tidak berguna. Mau aku mengakuimu? Tidak bisa. Ayah, Tuan Muda Su, tolong berhenti membuat masalah. Bajingan, sejak kapan urusan keluarga kami jadi urusanmu? Keluar. Pergi. Ayah, kamu tidak bisa menolak mengakuiku. Lagi pula kita punya perasaan ayah anak, benar? Anak tidak berguna sepertimu. Ingin aku mengakuimu di kehidupanmu berikutnya. Mundur, kalian semua mundur. Baik, turunkan pistolnya. Mundur. Pergi ke neraka. Penjaga. Lepaskan aku, lepaskan. Tante, kamu gak apa-apa? Anjaniku. Anjani gak apa-apa. Cepat, Anjani. Tante sudah aman. Kamu urus urusanmu dulu. Danu, komedi ini sudah berakhir. Anjani, beri aku sedikit waktu lagi, dia hampir setuju. Aku sarankan kamu menyerah. Tidak mudah bagiku menjadi kepala keluarga Su. Jika aku mengakuinya, aku harus membagi aset dengannya nanti. Bagaimana mungkin? Ayah, kamu ngomong apa? Aku masih putramu. Kamu tidak bisa menolak mengaku karena aset. Ayah, macam apa kamu? Anjani, aku sarankan kamu berhenti mengulur waktu. Cepat tanda tangani. Jika tidak, aku tidak bisa menjamin apa yang Dina akan lakukan pada ibumu. Kamu tidak benar-benar pikir kamu sudah menang, kan? Tidak mungkin. Bahkan Dina juga tidak berguna. Kalian semua tidak berguna. Kamu lihat sendiri, ibuku sudah diselamatkan. Kamu tidak punya cara untuk mengancamku sekarang. Aku sarankan kamu cepat menyerah. Aku tahu. Video ini pasti buatan AI. Kamu ingin menipuku dengan video palsu ini. Dengar. Jika kamu tidak menandatangani hari ini, tidak ada dari kita yang akan berakhir baik. Apa dia sudah gila? Lalu haruskah aku tetap membuatnya mengakuiku? Apapun yang kamu mau, katakan saja, aku pasti akan melakukannya. Sekarang, aku hanya perlu kamu mengusirnya untukku. Benarkah? Tentu saja, kamu bermimpi. Kenapa? Aku ayahmu. Sekarang kamu mengaku aku ayahmu. Terlambat. Keluar. Dina, itu Dina.
Telepon Dina. Dina? Bukankah dia seharusnya sudah dibawa? Apa ada hal lain yang terjadi? Dina, gimana? Bicara. Ayah, selamatkan aku. Langsung ke intinya. Ayah, aku ditangkap polisi. Aku mengaku semuanya. Semua ini jelas rencanamu. Aku hanya ditipu olehmu. Ayah, menyerahlah. Polisi bilang selama kamu menyerah, mereka akan meringankan hukumannya. Ayah, aku memohon, menyerahlah. Menyerahlah. Tidak berguna. Kalian semua tidak berguna. Danu, ini putri baikmu memanggilmu sendiri untuk membujukmu menyerah. Dasar perempuan jalang. Ini semua salahmu. Jika bukan karena kamu, bagaimana aku bisa berakhir seperti ini? Kamu masih punya muka untuk mengatakan ini? Kaulah yang pura-pura penuh kasih dan merencanakan harta orang lain. Kaulah yang tidak tahu terima kasih dan menyiksa istri dan putri. Jika kamu berperilaku baik, kamu tidak akan jatuh ke akhir seperti ini. Pergi, keluar. Dengar, cepat menyerah. Jika tidak, kamu akan menyeretku juga. Apa kamu tahu? Tanda tangani. Setelah ditandatangani, semua aset keluarga Su di masa depan akan menjadi milikmu. Keluar! Keluar! Berhenti melawan. Dengar, cepat menyerah. Jika tidak, kamu akan menyeretku juga. Apa kamu tahu? Apa kamu tahu? Hah? Keluar! Keluar! Buka pintunya. Apa yang kamu lakukan? Buka pintunya. Ayah, jangan terus membuat kesalahan. Menyerahlah. Buka pintunya. Danu. Apa yang ingin kamu lakukan? Tentu saja memaksamu menandatangani. Polisi sudah tahu semua yang kamu lakukan. Menandatangani tidak akan menyelamatkanmu. Tidak menyelamatkanku. Selama kamu menandatangani, semua aset keluarga Su akan menjadi milikku. Maka aku akan punya uang dan kekuasaan. Aku bisa mencari seseorang untuk menanggungnya dan membersihkan namaku. Aku tidak akan menandatangani. Kamu tidak akan menandatangani. Jika tidak mau ditandatangani, maka tekan sidik jari. Jangan berpikir. Tekan untukku. Tekan. Setelah ditekan, semua aset keluarga Su akan menjadi milikku. Iya. Tekan. Tekan. Berhenti. Sentuh dia, dan kamu mati. Hampir saja. Rangga, kau akan mati menyedihkan. Dan kamu juga, Anjani. Kenapa kamu dan ibumu bisa lahir dengan segala sesuatu? Aku tidak terima. Aku tidak terima. Danu, kamu dulu punya istri yang mencintaimu dan putri yang menghormatimu. Kamu bisa menikmati semua ini. Tapi kamu terlalu serakah. Begitu serakah sampai kamu menolak mengenali istri dan putrimu. Kamu menghancurkan semuanya dengan tanganku sendiri. Danu. Tidak. Danu. Mulai sekarang, aku akan berpura-pura tidak pernah punya kamu sebagai ayah. Renungkan dosa-dosamu di penjara. Tidak, aku tidak terima. Bawa dia pergi. Anjani, dengar. Aku tidak kalah. Anjani, bajingan itu sudah diusir. Dia pasti tidak akan muncul di hadapanmu lagi. Lihat, bisa kamu maafin aku. Selama kamu maafin aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Aku benar-benar tidak berperasaan sebelumnya. Aku sudah tahu aku salah. Untuk apa yang pernah kamu lakukan pada ibuku dan padaku, itu sungguh tidak mungkin. Dasar wanita busuk. Kamu berani membuat masalah di jamuan ulang tahun ibuku. Aku akan membunuhmu, kamu tahu. Hah? Pada akhirnya akulah yang berbuat salah. Aku pasti buta oleh keserakahan. Aku pantas mendapatkannya. Kecilkan suaramu nanti. Ibu sakit dan mudah ketakutan. Ibu, aku membawa saudaraku kembali. Bicaralah. Ah,
Ibu. Anakku, Ibu. 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 anakku. Mulai sekarang, tidak ada yang bisa memisahkanku dari keluargaku. Anjani, ayo, duduk. Anjani, ibu ada sesuatu untuk dikatakan. Sebenarnya, kamu bukan putri kandung Danu. Dulu, ibu hamil dan tidak punya pilihan lain, jadi ibu merekrut suami ke keluarga. Ibu tidak pernah menyangka akan mengundang serigala masuk. Ibu, semuanya sudah berakhir sekarang. Ibu. 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 Ibu.